الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال أيضا: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة. وقال في الآثار عند سفيان بن عيينة: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun cintai dan ulun muliakan segenap para ulama, tokoh-tokoh agama, guru agama, para ustaz, dan segenap tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus bersama kita kepala desa, dan juga yang ulun banggakan segenap jamaah perayaan Isra wal Mi'raj yang dirangkai pula dengan kegiatan haul seorang yang alim yang saleh, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ke-18. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi Muhammad, zikrul anbiya ibadah. Kata Nabi, kalau kita ingat Nabi, para Nabi, kita berkisah Nabi siapa aja Pak. Nabi ini banyak, jumlahnya 124.000 Nabi. Kita kan 25 aja minta 20. Kalau kalah-kalah Mbah Ilyas Yunus boleh ke atas dan kalah-kalah ke 25. Padahal Nabi itu banyak jumlahnya. Yang di dalam riwayat, dalam kitab-kitab tauhid itu jumlahnya 124.000. Ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kebanyakan tidak disebutkan. Makanya Allah katakan, wa minhum qasasna 'alaik wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada sebagian nabi yang kami kisahkan, ada yang sebagian nabi yang tidak kami kisahkan, kata Allah. Jadi kalau kita berkisah siapa aja nabinya, di tarikh di bawahnya ada nabi namanya Nabi Sirgis, mangkapnya di pasar. Itu nabi tidak ada dalam Al-Quran. Ada juga di doa adalah doa Hadramut itu nama Nabiullah Hadun, anaknya Nabiullah Hud alaihissalam. Ada nama Nabi Hanzalah. Yang mereka ini ceritanya itu sudah hafal orang-orang Hadramut di sana. Nah, mereka ini tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, namun mereka ini adalah para nabi. Rasul mengatakan kita ingat mereka ini pun berpahala, bernilai ibadah. Atau kita bercerita Nabi Adam, Nabi siapapun bernilai ibadah. Apalagi kalau kita kisahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya pastilah beribadah. Yang malam hari ini kita dapat bonus ibadah. Kadang mesti harus berwudu, kadang mesti harus khusyuk, nampian kita kuring-kuringnya datang. Boleh insyaallah taala. Dan apalagi haulan insyaallah kenyang Allah. Ini anugerah yang Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang cari pahala juga. Kemudian Nabi mengatakan wa dzikrus shalihin kafarah. Kita ingat orang saleh itu penghapus dosa. Jadi kalau kita mengenang orang saleh itu banyak penghapus dosa.
dua acaranya, itu luar biasa. Yang pertama Mi'raj, yang kedua menghauli orang saleh, orang alim. Ini dapat dua bonus. Yang pertama, pahala dapat, dosa diampuni. Yang mana? Kadang pulang 5 kali. Nah, ini tentunya. Maka bisa sambil santai lagi. Nah, itu luar biasa. Dan kita memang tidak bisa kita ini lepas dari orang soleh, tidak bisa. Karena kalau kita lepas dari orang soleh, ya akhirnya menafsirkan Al-Quran, memahami hadis, ya seenaknya orang jawab, sekehendak kita. Ya akhirnya ini banyak orang karena lepas dari orang soleh, ya akhirnya banyak macam-macam aliran. Akhirnya ada pun maulid lagi, ada pun ziarah kubur. Itu gara-gara apa? Gara-gara membaca buku seorang. Iya, kalau masih baca buku, ada negara suka baca buku. Kenapa? Karena lepas dari orang soleh. Padahal para nabi, kalau kita belajar, para nabi itu baik ada pernah lepas dari orang soleh. Padahal Nabi maksud, Nabi itu tidak boleh salah. Kalau salah dibenarkan sama Allah. Mereka pun tidak pernah lepas dari orang soleh. Apa? Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, beri aku ini sebuah kebijaksanaan dan ikutkanlah langkahku di dalam menapaki orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf dalam doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku orang yang beriman dan jadikan aku orang yang berjalan di belakang orang-orang yang saleh. Jadi tidak bisa kita lepas dari orang saleh, itu tidak bisa. Karena orang saleh inilah bukti kebenaran akan ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah mereka orang-orang yang mendapat, karena mereka sungguh-sungguh di jalan Nabi, mendapat kemuliaan, dijadikan orang yang saleh yang kita kenal dengan sebutan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bila ada 4 orang saleh ini kacau kayaknya. Makanya nih, salah satu kita dikatakan oleh Syekh Nasir bin Ibrahim As-Samarkand, dalam kita disebutkan bahwa salah satu kita berhubungan dengan mereka, ya dengan kita mengadakan haul mereka. Jadi kita memuliakan orang soleh, itu adalah hakikatnya kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengadakan haul mereka itu salah satu berhubungan kita dengan mereka. Karena Syekh Nasir bin Ibrahim As-Samarkand mengatakan, salah satu cara berhubungan yang wafat dengan yang hidup adalah si hidup ini bersedekah untuk si wafat, mendoakan mereka, dan juga kita menyambung silaturahim dengan orang-orang terdekat mereka. Ya, kita hari ini kita korbankan harta kita, kita bacakan ayat-ayat kalimatul thayyibah untuk Allah mereka. Itu hubungan kita dengan mereka. Dan mereka baik orang saleh ini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, jangan kau katakan mereka itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan. Bal ahya'un, mereka itu hidup 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu baik, ini sebelum cerita Isra, biar kita ini haulan ini apa? Kebanyakan orang ini haulan. Dahulu baik ada seorang wali namanya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas. Ini kan sering jurnal wali itu kayak apa? Syekh Ali Al-Khawas ini seorang yang soleh dan alim, dikenal dengan Syekhusyuh, gurunya orang alim. Ya, guru sepupu ini guru orang alim juga.
Banyak orang alim di penjuru Kalimantan ini murid beliau. Nah ini dua kejadian kepada Syekh Ali Al-Khawas ini. Beliau itu adalah Syekhus Suyukh, gurunya orang-orang alim. Dahulu sebelum wafat beliau itu mengumpulkan muridnya. Beliau bilang kepada muridnya, kalau aku wafat, jangan haulan. Jangan kulik Pak. Biar kalau ngaji sampai sini kena sampai berhaul. Ustaz kali yang pihak haulan ada wali cara mau diatur. Makanya Pak bilang ngaji itu bila tidak dapat keuntungannya kayak itu. Nah. Jadi Syekh Ali Al-Khawas ini berwasiat, nanti kalau aku wafat jangan ada haul. Muridnya karena pengaruh wibawa Syekh Ali Al-Khawas ini sangat kuat. Ya akhirnya iya aja gitu, karena guru minta jangan haulan. Wafat Syekh Ali Al-Khawas. Tahun berganti tahun tidak dihauli sampai puluhan tahun. Suatu ketika terkumpul dalam sebuah momen murid-murid Syekh Ali Al-Khawas yang jadi ulama. Mereka ini ngobrol tentang Syekh Ali Al-Khawas. Sampai mereka ini bilang, tahun ini bukan ada orang guru. Karena Syekh Ali Al-Khawas ini mentadbiyah, mendidik. Betul murid-muridnya, bukan cuma ngajar, dididik. Kata muridnya, aku keganangan banget sebenarnya suasana orang guru dahulu. Wajar salah satu dari muridnya, kita haulan. Wajar yang lain, guru dulu berwasiat, tak berkuliah. Ini batin kita ini tersiksa. Haulan ini ungkapan kerinduan kita, menghubungkan Allah kita dengan dia. Guru ada dari mana kita haulan. Akhirnya disepakati diadakan haul besar Syekh Ali Al-Khawas, disebarkan undangan, diberitahu saat di tempat bahwa akan diadakan haulan Syekh Ali Al-Khawas. Orang pada waktu itu Pak, semua di bawah naungan murid-murid Syekh Ali Al-Khawas mendengar ada haul dari sang maha guru, semua orang tergerak hatinya pengen hadir. Semua orang tergerak hatinya pengen hadir. Karena ada itu gerakan hati semua orang tanpa disuruh, mereka pengen hadir. Akhirnya diadakan haul besar, banyak ribuan yang hadir. Semua tempat menghadiri acara haul Syekh Ali Al-Khawas. Cuman ulun waktu itu tidak bertakun dengan guru ulun, apakah ada rest areanya. Rest areanya itu mungkin kita belajar aja. Diadakan haul, selesai sukses acara malam harinya Pak. Semua murid-murid Syekh Ali Al-Khawas ini bermimpi bertemu dengan Syekh Ali Al-Khawas. Di dalam mimpinya mereka bertemu di tempat dan keadaan yang sama dengan Syekh Ali Al-Khawas. Makanya Nabi mengatakan ar-ru'yatus salihah wahid. Salah satu cara kita berhubungan dengan orang yang mereka sudah kembali kepada Allah ya lewat mimpi. Karena alam dunia ini alam kasar. Bermimpi mereka ditemui oleh Syekh Ali Al-Khawas. Semuanya melihat Syekh Ali Al-Khawas itu dalam keadaan seolah-olah marah besar. Semuanya tunduk. Muridnya ada dalam yang mengangkat kepala semua. Kata Syekh Ali Al-Khawas, ingatkah kalian wasiatku yang telah lalu? Ya, semua murid. Ada yang bilang ingat dulu. Kata Syekh Ali Al-Khawas, kenapa diadakan haul? Kami kerinduan dia. Kami karena mampu lagi menuangkan ungkapan cinta kami ya, kami mengadakan haul karena itu salah satu berhubungan rohaniah kita. Dan alhamdulillah yang datangi kami dalam mimpi ini. Kata Syekh Ali Al-Khawas, rugi gak? Rugi kata Syekh Ali Al-Khawas, haulan semalam aku rugi. Yang muridnya kami yang keluar duit, biar rugi enggak misalnya. Nah, kata Syekh Ali Al-Khawas, wahai murid-murid, ketahuilah, tatkala orang saleh itu mati, wafat, mereka berada di sebuah tempat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang para wali itu kalau meninggal dunia, dalam riwayat sebelum mereka masuk surga, mereka ngumpul di dalam, disebutkan
bersama Nabi Muhammad SAW. Ini yang diceritakan oleh guru-guru kita. Jadi para wali itu berkumpul dengan Nabi. Makanya mereka kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Sayyidina Bilal waktu sakaratul maut, kata Sayyidina Bilal, kesakitan. Jadi Nabi ini wakarbah, kasihannya Bilal, kasihannya lakiku Bilal. Bilal dengar bersama kasihannya, salah ya. Watarbah, qadan lakal akhirah. Apa kau nyamati sakit? Nyaman toh, nyaman. Kalau aku sudah mati, aku ketemu dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wali itu kada takutan mati. Jadi kalau jadi wali, kada takutan mati. Kita ini hanya milik sedikit sudah mau harapan jadi wali. Wali itu kematian itu yang dirindukan. Kenapa? Karena akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apa kada takutan? Mau mati belum tentu ketemu Nabi, yaitu akhirnya. Kata Syekh Al-Khawas, semua orang saleh itu berkumpul dengan Nabi. Mereka menemukan kenikmatan yang tidak mereka temukan. Bahkan kenikmatan itu melebihi dari surga. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, "Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hubba fiha qayyama." Kalau sudah kumpul dengan Nabi Muhammad, surga itu tidak nikmat lagi. Kenapa? Karena kenikmatan surga tercipta oleh karena Nabi Muhammad. Surga itu kalah nikmat dengan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka kalau kita belajar tasawuf, mereka sering berkata, kami tidak pengen lagi surga karena kami sudah menemukan surga di dunia. Karena di dunia sudah berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang saleh. Kata Syekh Ali Al-Khawas, sejak aku wafat sampai kemarin aku duduk bersama Nabi, aku menemukan kenikmatan yang tidak bisa ditandingi. Karena aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata saya Ali Al-Khawas, kemarin Rasul memanggilku, ya Ali, kata Rasulullah, ukhruj ila dunia, keluar kau ke dunia. Mereka sekarang mengenangmu, mereka sekarang menyebut-nyebut namamu. Kau duduk bersama mereka, kau tulis nama mereka, dan kau mintakan kepada Allah agar mereka dikumpulkan bersama. Jadi baik kalau kita haulan sebujurnya, nang paling rugi wali itu sendiri. Karena ini harus kebutuhan kita. Nulis ngarang si fulan dimintakan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dahulu kalau diadakan haul, wabil khusus haul guru mereka tidak akan pernah meninggalkan karena mereka tahu kalau di saat itu guru mereka akan hadir bersama mereka. Mudah-mudahan kita malam hari ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dikumpulkan bersama musuh kumpul nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali itu sebenarnya pada hakikatnya adalah kemuliaan itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali adalah batu loncatan untuk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sehebat apapun para wali, sehebat apapun orang saleh, semuanya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad Al-Busiri mengatakan, wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-qiyam. Yang mereka dapat kedudukan semacam ini di hadapan Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Saman Al-Madani, macam-macam mereka mempunyai kemuliaan, semuanya itu bersumber dari Nabi Muhammad. Makanya sangat disayangkan kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata guru kami, tiga perkara nanti di akhirat yang paling berat. Pertanyaannya berat dijawab. Yang pertama, martabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kita mungkin di dunia ini nyaman aja, Allah gampang aja. Iya di dunia, di akhirat lain lagi kisah. Ulama mengatakan ini perkara yang paling berat. Tiga perkara terberat, di antara yang pertama adalah tentang ketuhanan.
kodrat dan iradat Allah pada diri kita? Apakah kita menerima semua ketentuan Allah? Kalau semua ketentuan Allah kita masih menolak, kita belum bertuhankan Allah yang sebenarnya. Kita masih berkiblat dengan hawa nafsu kita. Ini yang pertama. Tapi Allah tidak membahas itu. Yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Kita mungkin aja gampang Islam agama. Itu hanya ajaran dari tukang talqin, namun bukan semacam itu. Bagaimana kita menerapkan Islam sebenarnya di dalam hidup kita? Islam ini terdiri dari berbagai macam rukun, di antaranya sholat. Sholat betulkah sholat kita? Nah, ini ditanya namanya. Dan yang terakhir, kata para ulama adalah waman nabi duka, siapa nabi itu? Bahkan ini Rasul sendiri mengatakan. Ini Rasul sendiri mengatakan. Pertanyaannya bukan waman nabi duka begitu saja. Siapa nabimu? Bukan begitu saja. Nabi mengatakan wa fil riwayat al-ukhra, di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ma taqulu ala hadzal rajul? Malaikat bertanya nanti, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Apa kita? Kalau kita kena suah mendengar, kena suah tahu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya momen-momen yang semacam ini, Mi'raj, Maulid, disinilah kita tempat belajar, mengkaji, mendulang ilmu yang tentunya nanti bermanfaat di dalam alam kubur kita. Bahwa kita bisa bersaksi nanti bahwa telinga kita yang banyak dosa ini pernah mendengar, pernah mengkaji, pernah didengarkan oleh guru-guru bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, dengan harapan lisan kita yang kaku nanti bisa bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad tatkala kita ditanya oleh malaikat. Nah, ini apa itu? Nah, malam hari ini kita sedikit belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita bercerita dari awal, Pak, itu tidak mungkin. Ini sudah setengah jam sudah. Belum tertarik di dalam sebuah sahih. Habib Umar mengatakan, asra bihil maula wa salla khalfahu rusul. Nabi Muhammad itu dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Kata para ulama, kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke langit? Ini kata ahli irfan, ahli ibrah disebutkan, Rasul harus ke Masjidil Aqsa dahulu karena Masjidil Aqsa adalah kiblatnya para nabi-nabi terdahulu. Rasul harus ke sana dan menjadi imam untuk salat mereka di sana. Itu adalah nasikh, penghapus kalau syariat nabi-nabi terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang berlakunya adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dipelajari, Rasul itu kemudian Mi'raj, naik ke langit dari mana? Dari masjid. Artinya apa? Naik ke langit berjumpa dengan Allah sampai Nabi Muhammad di hadapan Allah. Batu pijakannya adalah masjid. Ini kata ahli irfan dikatakan, kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah kalau kita lepas dari masjid. Kayak banyak ilmunya, Pak. Ilmu makrifat, ilmu nir nur, banyak-banyak weh. Bila tamat ke masjid, jangan ada jangan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu sampai ke hadirat Allah lewat masjid. Lalu bagaimana tadi macam-macam ini ilmu, Pak. Bujur aja ada dakwah bahari itu kayak orang membunuh kawitan, memperkosa dada. Wah, ini ada sudah. Dahulu tuh ngaku jadi nabi, ngaku jadi Jibril di Jawa aja. Ini ada sudah kita. Lah, kalau ngaku jadi Tuhan itu sudah berumur. Aku jadi nabi di berapa? Ada. Tahu kalian? Makanya khawatir jangan sampai ada di sini. Karena ini suatu saat bisa datang. Yang dahulu di Jawa ada, sekarang di kita. Di berapa ada orang ngaku jadi nabi. Tukang sudir titik, pakai titik. Ngaku jadi nabi. Kira-kira minik mencari mana anak konslet ini ngaku jadi nabi aja dah. Burung wahyu udah datang. Ayo. Artinya ini pelajaran buat kita.
seseorang tidak akan sampai ke hadirat Allah kalau lepas dari masjid. Biar belajar ilmu apa aja, kalau melepas masjid, tamat sembahyang, kadang masih sedikit lagi, jangan harap sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap sampai ke hadirat Allah, karena Nabi Muhammad tidak ada manusia, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang sampai ke hadirat Allah kecuali Nabi Muhammad. Tapi lewat mana Nabi Muhammad sampai ke hadirat Allah? Batu pijakan yang pertama di dunia ini adalah masjid, dari Masjidil Aqsa. Asra bihal maula wa salla khalfahu ar-rasul, sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sembahyang Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Padahal perintah sembahyang itu belum lagi. Belum, sudah sembahyang. Ini Nabi yang beneran. Sembahyangnya banyak. Kalau Nabi palsu, tamat sembahyangnya. Nah, ada di Quran ini. Kalau Nabi Muhammad yang ada banyak tambahan. Makanya Nabi itu baik sembahyang witir sunnah bagi umat, wajib bagi Nabi. Siwak sunnah bagi umat, wajib bagi Nabi. Makanya jadi Nabi itu ada gampang. Kita mungkin zamannya Rasulullah itu ke surga, kau tahu ke surganya. Tapi Rasul kelaparan ini itu tidak pernah menggaji kita. Bagaimana Rasul disakiti, bagaimana Rasul kadang makan dan itu tidak pernah kita belajar. Kadang gampang jadi Nabi. Sembahyang Rasulullah. Jadi belum perintah wajib sembahyang, Nabi sudah sembahyang. Nah inilah ciri-ciri Nabi betul. Ciri-ciri guru yang betul, amalannya lebih banyak dari orang. Kalau kita ngaji timbul ada dikuranginya, itu tinggalkan itu. Jadi sembahyang Rasulullah. Wa shalla khalfahu ar-rusul. Semua para nabi di belakang Nabi Muhammad. Tidak ada yang berani jadi imam. Rasul itu tidak langsung jadi imam. Turun Jibril. Taqaddam ya Rasulullah, hada amrun min rabbik. Wahai Muhammad, kata Jibril, maju engkau. Ini perintah dari Tuhan. Maju Rasulullah, sembahyang Rasulullah. Jadi imam. Semua para nabi, para rasul di belakang Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kedudukan mereka di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masjidil Aqsa ada mana cerita? Itu Mi'raj, ini kunyuk-kunyuk di bawah ya, bukan Mi'raj buraknya kalau berjalan-jalan. Kita sampai kulit mana-mana. Tapi yang penting-penting ya. Karena kalau ini kalau kita ceritakan tidak akan habis. Arajal habibu ila samawati al-ula. Nabi naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga ya, tidak perlu kita ceritakan. Bertemu Nabi ya sudah. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah batasan tempat. Dikatakan Sidratul Muntaha itu adalah pohon. Allahu a'lam. Periwayatan cuma pada dasarnya cuma semuanya meriwayatkan, tidak ada yang pernah kasih tahu. Kemudian Rasul berkata, ya Jibril, wa ma ba'da. Setelah ini apa Jibril? Kata Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Aku, kau sama-sama kada tahu. Kata Rasulullah, kau bersamaku? Kata Jibril, lakin taqaddamtu lakhtar. Kata Jibril, aku cukup sampai di sini wahai Muhammad menemani. Kata Rasulullah, laisal khalil yatruku khalilahu. Kau ini mengaku cinta kepadaku, tapi kau meninggalkan aku di tempat yang sama-sama tidak tahu. Bukan sahabat, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, lam taqaddamtu lakhtar. Bukan aku tidak mencintaimu wahai Muhammad. Kalau aku melangkah satu langkah saja, lakhtaratu, aku terbakar olehnya. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik Rasulullah, kata Jibril, kau nak terus saja, kau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu baik, malaikat. Dalam kitab tauhid disebutkan ajsamun nuraniyah latifah. Malaikat itu adalah ajsam, sebuah bentuk yang tercipta dari cahaya yang sangat lembut. Itu masih bisa terbakar. Berarti ada yang lebih lembut tempat itu pada waktu itu sehingga bisa membakar tubuh malaikat. Tapi Nabi Muhammad naik tidak terbakar sedikit pun. Berarti tubuh Nabi kita Muhammad jauh lebih lembut ketimbang tubuh malaikat itu. Makanya Nabi Muhammad kalau berjalan di bayang-bayang itu,
di cahaya itu tidak ada bayang-bayang. Karena kelembutan tubuh Nabi Muhammad itu jauh lebih lembut daripada cahaya. Karena ada bayang-bayang. Ini Nabi Nura. Ada mau bayang. Ini ubayanya kamu bayangkan. Apa ya? La ilaha illallah. Naik Rasulullah. Falamma wasala ila sidratil muntaha fa arada an yakhla'a na'laihi. Kemudian Rasulullah sampai di hadapan ke kerajaan Sidratil Muntaha, melihat aras, melihat kursi. Rasulullah berada di singgasana kerajaan Allah. Rasulullah membungkuk ingin melepas sandalnya. Fa'arada akhlaq an yakhla'a na'laihi. Faqala liman takhlaq na'laika ya Muhammad. Terdengar suara, buat apa kau melepas sandal? Tidak disuruh kau melepas sandal. Kata Nabi Muhammad, ini khasaitu akibat at-tardi wa mamararat at-laddi kama marra li akhi Musa. Kata Nabi Muhammad, aku melepas sandal ini aku takut kejadian yang pernah terjadi kepada Nabi Musa itu terulang kepada Nabi Musa itu baik. Setiap hari berdoa, minta apa? Minta melihat Allah. Tidak Allah beri. Rabbi arini anzur ilaik, Rabbi arini anzur ilaik, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhan, perlihatkan, aku ingin melihat Dia. Setiap hari berdoa, tidak Allah beri. Allah beri kesempatan cuma mendengar suara Allah. Senang gembira hati Nabi Musa bisa mendengar suara Allah. Karena tidak ada nabi yang bisa mendengar suara Allah kecuali dia diberi kesempatan. Gembira meriah, dia berjalan di sebuah gunung, di sebuah lembah yang nama lembah itu Toha yang Allah sucikan. Lembah itu kada ingat Nabi Musa menjajak baik karena hati sanang Allah beri kesempatan mendengar. Kada ingat macul sandal. Padahal lembahnya di bumi aja. Lembah Toha kata Allah fakhlaq na'laika innaka bil wahdil muqaddas wa oi Allah Taala pacul sandal ingat itu gunung kesucian. Mangkitir Nabi Musa macul sandal. Ya Allah kan jadi nah sudah kena macul sandal. Kata Nabi Muhammad, aku berhakut sampai ditegur. Nah, ini Nabi kita ya. Berakhlaknya beliau dengan Allah belum ditegur berdahulu macul. Kata Allah, ya Muhammad, kejadian Musa itu tidak akan pernah terjadi kepadamu. La Musa arad fa anta murad. Kalau Musa dahulu ingin menghendak bertemu dengan aku, sedangkan engkau ya Muhammad fa anta murad, sedangkan engkau aku yang pengen bertemu denganmu. Makanya Nabi Muhammad ini tidak sama. Nabi Musa minta melihat Allah, tidak Allah beri. Nabi Musa minta dibelah dadanya yang sering kita baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa? Doa Nabi Musa yang dia baca setiap hari agar dadanya dibelah, agar lisannya dipasehkan karena dia waktu kecil memakan bara api. Nabi Musa itu gagap Pak Anda karena makan bara api lagi kecilnya oleh Fir'aun. Minta agar dadanya dibelah, tidak Allah belah. Minta melihat Allah, tidak diperlihatkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah minta Allah perlihatkan. Tidak pernah meminta dadanya dibelah oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membelah dadamu? Nabi Muhammad tidak pernah meminta dadanya dibelah oleh Allah. Nabi Muhammad tidak pernah meminta agar melihat Allah. Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka dzal fuadu ma ra'ah. Tidaklah hati mendustakan apa yang telah dia lihat. Kata Allah, "La Musa arad fa antal murad." Kejadian kepada Musa yang Muhammad itu tidak akan pernah terjadi kepadamu. Karena kau ini beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu pengen, dia ingin, engkau aku yang ingin. Ini keistimewaan Nabi kita. La Musa talib fa antal matlub. Kalau Musa meminta-minta, engkau aku yang minta naik langit. Makanya kendaraannya disiapkan, segala-galanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La Musa fa antal mahbub. Kalau Nabi Musa kata Allah, dia cinta kepadaku, fa antal mahbub, engkau yang Muhammad, aku yang cinta kepadaku. Ini Nabi kita.
Artinya bila mau di akhirat, yang malaikat matakulu ala hadar rajul. Coba Pak kisah, yang malaikat tahu Nabi Muhammad ini lebih hebat daripada Nabi Musa. Walau kisahnya terbalik-balik. Artinya ada itu Nabi Musa takut. Kayak apa yang malaikat? Kayak sahkan Bang Nabi. Tahu kok. Kayak apa ya? Jadi malaikat ini perlu dicatok dulu. Mudah-mudahan sabar datang jangan sampai ada yang dicatok malaikat ini ya. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sandal Nabi Muhammad Pak. Sampai ke hadirat Allah. Jibril kada sampai. Makanya Nabi Isa, Nabi yang paling sering menceritakan Nabi Muhammad. Makanya aib bagi kita baik umat Nabi Muhammad kada tahu Nabi kita. Umat Nabi terdahulu itu tahu benar mereka lawan Nabi kita. Umatnya tahu benar lawan Nabi kita. Karena mereka itu setelah mengajarkan tauhid menceritakan Nabi Muhammad. Ada dalam lain. Makanya kita sangat aib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad kada tahu lawan Nabi kita. Mereka umat Nabi terdahulu bukan umat Nabi Muhammad. Tahunya luar biasa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa setiap hari berkisah Rasulullah sampai muridnya itu bertakun, wahai Nabi Allah, pihak ini kayak apa pendengarannya Ahmad tuh kayak apa kan? Maka pihak ini berkisah gitu terus ujar umatnya. Padahal kami ini kagum lawan pian. Kenapa? Pian ini tidak ada sedikit pun kehidupan mewah, bahkan pian ubudiyah. Sifat pian ini menyembah Allah hanya. Nabi Isa sampai ke kawin, sampai Nabi Isa itu Pak, saking kuatnya ibadahnya, saking takutannya lawan Allah, Nabi Isa itu duduk aja kada suruh bersandar. Dan aku ni umatnya kenapa pian kada pun bersandar wahai Nabi Allah Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa pun aku duduk bersandar dan aku sopan mendatangnya Allah Ta'ala di akhirat. Kenapa kau santai di dunia? Kayak itu kayak Nabi Isa. Untung kita nilai umat Nabi Isa. Jaga umat Nabi Isa bisa kada boleh bersandar. Umat Nabi Muhammad ini dapat Pak santai aja. Pasti jadi syariat, pasti jadi hukum. Nabinya udah suruh bersandar, masa umatnya bersandar kan gitu. Kata Nabi Isa, siapa tadi yang hendak membandingkan aku dengan Ahmad? Yang kalian heran aku menceritakan dirinya. Katanya guru kayak pegang kehebatan yang namanya Ahmad. Kata Nabi Isa, aku ini Isa putra Maryam. Jangankan menandingi Nabi Muhammad, menandingi Ahmad. Tukang angkat sendal jepitnya Ahmad diriku belum pantas. Ini Nabi merasa tukang angkat sendal jepit Nabi kita merasa belum pantas. Umatnya bertanya, ya Nabi Allah, sampai ini nabinya Allah, Nabi Ahmad juga seorang nabi dan rasul, kenapa sampai merasa belum pantas tukang angkat sendalnya? Kata Nabi Isa, ketahuilah, suatu saat dia akan mi'raj, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, menggunakan sandal jepitnya. Nabi Muhammad belum dilahirkan, cerita ini sudah diceritakan. Jadi sangat aneh Pak kita yang berhak syafaat kada tahu ceritanya. Kita yang berhak syafaat tidak menanamkan di hati kita kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, ini Nabi nanti akan berjumpa dengan Allah menggunakan sandal jepitnya. Aku Isa putra Maryam tidak pernah berjumpa dengan Allah, sandal jepitnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, sebuah ibrah kata ahli al-fahmi. Bagaimana seseorang itu bisa sampai ke hadirat Allah? Sandal itu Pak tidak punya akal, tidak punya hati. Di dalam tubuh manusia yang paling mulia ya dua ini. Yang pertama akal, yang pertama hati, yang kedua akal. Orang kalau punya hati hebat. Orang kalau punya akal mulia dan hebat juga. Tapi di saat dua ini hilang, maka hilanglah segala kemuliaan. Kada berisi hati juga bentuk, kada mulia. Kada berisi akal, kada mulia. Tak
Tapi kenapa kita yang punya akal, punya hati tidak sampai ke hadirat Allah, sedangkan sendal yang tidak punya akal, punya hati bisa sampai ke hadirat Allah? Pertanyaannya, jawabannya cuma satu, Pak. Sandal yang tidak punya akal, punya hati, tidak sedikit pun sandal ini mempunyai kemuliaan, tapi bisa sampai ke hadirat Allah karena sandal ini mempasrahkan dirinya di kaki Nabi Muhammad. Dia tidak pernah melawan Nabi Muhammad, selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita ini kenapa punya akal, punya hati, tapi tidak sampai ke hadirat Allah? Karena akal dan hati kita dikomando oleh nafsu, bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita belajar, kayak apa kita belajar hari-hari ingat Rasulullah, gawian Rasulullah ditiru, perasaan sifat Rasulullah dipakai. Insya Allah kata Habib Umar, billahi kadir zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Kata Habib Umar, sedikit demi sedikit latihan mulai sekarang memakai akhlak Nabi, memakai amalan Nabi, memakai perilaku Nabi. Sedikit demi sedikit nanti sebelum akhir hayat menjemput kita, insya Allah hati kita dibersihkan dan akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang. Jadi kita mulai sekarang tanamkan akhlak Nabi, sifat Nabi, bagaimana amalan Rasul itu dipakai sedikit-sedikit supaya kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah di hadapan Allah, kata Allah apa di hadapan? Fasirni fa ana rabbul mujib wa anta nabiyyun syahid. Kata Allah, ya Muhammad, minta. Aku ini Tuhan yang mengabulkan dan kau Nabi yang mulia. Di hadapan Allah yang tidak mempunyai batasan waktu dan ruang. Karena Allah tidak berhajat dengan waktu dan tempat. Di hadapan Allah Rasul ditawari, disuruh minta. Rasul itu kalau di bawah saja berdoa, Pak, langsung kabul. Di dunia berdoa langsung kabul. Apalagi di hadapan Allah yang Allah sendiri menawari. Kita aja malah, kita ini kan kadang-kadang yang maha kaya. Kita ini cuma kekayaan aja. Allah itu maha kaya. Kita ini kekayaan. Itu pun bebahan juga kaya. Bebahan bangkrut juga kan. Jadi kada kaya selamanya kan itu. Tapi di saat kita menawari orang yang kita kagumi, orang yang kita jadi, kau hendak apa? Jangan hendak ini. Itu paling pantang bagi kita menjilat ludah yang telah keluar. Artinya dalam setahun pun kita kabulkan. Ini kita yang fakir, Pak. Ini kita yang miskin. Apalagi Allah yang maha kaya, yang tidak mempunyai, memberi, tidak pernah berkurang kekayaannya. Kalau nawari Nabi Muhammad, mungkinkah kada diberi oleh Allah? Tidak mungkin, pasti dikabulkan oleh Allah. Di hadapan Allah diberi, ditanya oleh Allah, sila minta ya Muhammad, fa'ala rabbul mujib. Aku ini Tuhan yang mengabulkan. Apa kata Nabi Muhammad dalam doanya, permintaannya di hadapan Allah yang tidak mempunyai batasan waktu dan tempat? Di dalam Al-Quran dikatakan, fakana qaba qausaini aw adna. Dekatnya Nabi Muhammad seperti anak panah berada di busurnya. Mereka menyatu namun tidak satu. Mereka terpisah, mereka berpisah namun tidak terpisah. Siapanya? Jangan dipikirkan itu urusan Allah dengan Nabi Muhammad. Konslet kita pikir. Makanya Nabi Muhammad, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Patahlah. Kalau mau berpikir itu pikirkan ciptaan Allahnya. Jangan pikirkan zat Allah. Kayak Allah tidak boleh pikirkan. Fatah laku, kalian akan binasa. Yang konsletnya ini dua aja. Bila kalian memikirkan Allah Ta'ala, bila kadang aku jadi Tuhan, amat sembahnya. Itu aja. Risiko paling tinggi batara kelaras. Bila memikirkan Allah Ta'ala. Bahaya Ustaz itu melarang. Bukan melarang, Nabi Muhammad yang melarang. Bukan dalam kitab. Sebutkan dalam nasihat ini, dalam risalah Maulana. Disebutkan sepintar apapun kau tidak akan pernah bisa membahas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di hadapan Allah Nabi Muhammad ditawari. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabbi, inni la as'aluka li Aminah binti Wahab allati waladat. Wahai Allah, kata Nabi Muhammad, kau menawari aku meminta dan kau Tuhan mengatakan bahwa kau akan mengabulkan. Pada malam hari ini aku meminta bukan untuk Aminah yang telah
melahirkanku. Coba Pak, artinya ini Rasul memberitahu bagaimana hati beliau. Kalau kita ini siapa orang yang paling kita cintai dalam hidup kita? Pasti orang tua kita. Wajarkah? Wajar, karena kita seorang anak dan itu tuntutan dari Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW memberitahu keadaan hati beliau? Kata Nabi Muhammad, aku meminta pada malam hari ini bukan untuk Aminah yang telah melahirkanku, wala Fatimah ibnati, bukan juga untuk Fatimah putri sematawayangku, wala Halimah allati ardatni, bukan juga untuk Halimah yang telah menyusui aku. Walakin sa'altuka ya Rabbi li ummati. Tapi aku minta pada malam hari ini di hadapanmu yang tidak ada jarak antara dirimu dengan diri, aku meminta itu untuk umatku. Kita ini dimintakan, semuanya dimintakan, ulun pian sudah dimintakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa menandingi pengorbanan dan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Makanya jadi Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku itu masuk surga kecuali man aba, kecuali mereka yang ada hendak, bukan aku yang ada hendak. Jadi pun keadaan di surga jangan salahkan Nabi Muhammad, salahkan diri sendiri. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan semua umat ini masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man asa'ani faqad aba. Orang yang ketujuh melanggar aturanku, kata Nabi Muhammad, itulah orang yang tidak mau. Makanya kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar, yang bagi sepantasnya bagi orang yang beriman itu harus menanya. Kalau ingin berperilaku, berbuat sesuatu, tanya, ini rida kepada Nabi Muhammad lawan gawianku. Kalau kita orang yang beriman itu harus kayak gitu. Mun kita cinta lawan Nabi Muhammad itu harus kayak gitu. Karena menggawi rida kepada Nabi Muhammad lawan gawianku. Lah, hendak mutik, bocok bumbili orang, aku nih hati rida dari Nabi lawan gawian kita. Ditanya, ini kada papas harus. Tapi apa jurang temutek kan? Udah itu orang lain ampunnya, tanaman burung kabila, burung bertanam lombok. Lombok dengan mutek terus. Kenapa mutek tanaman burung terus apa tanam pakai? Itu ada ampunnya. Kata Nabi Muhammad, aku minta umat. Kata Allah, ummatuka ummatun dhaif. Umatmu itu umat yang lemah. Tapi Allah tidak memandang kelemahan umat ini, Pak. Yang Allah bikin kagum, wa anta nabiyyun syarif. Kau ini yang hebat, Muhammad. Tidak pernah meninggalkan umat yang lemahan. Tadi lemahan berataan. Hanya bulan Rajab deh. Bulan Rajab puasa. Hanya bulan Rajab belum puasa betul-betul. Lemahan kok. Belum lagi bila tahlilan salaman di sini tadi kita dapat. Tahlilan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena ada anak apa? Ini kayak anak orang stroke. Taqabbalallahu minkum ruwahas. Ini kayak manusia-manusia yang dibela oleh Nabi Muhammad. Lah, ummatuka ummatun dhaif, kata Allah, umatmu itu lemahan. Serbujur, jangan pada kuat kita nih, dasar lemahan bujur-bujur. Lah, tapi kata Allah, wa anta nabiyyun syarif. Yang Allah membuat pandangan masih kepada umat ini bukan kitanya, tapi nabinya. Kau ini mulia banget kata Allah, karena meninggalkan mereka. Kenapa Pak? Karena nabi terdahulu tuh Pak. Rasulullah sendiri bercerita, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fa kulluhum muta'ajjiluna bi da'watihim. Setiap nabi itu berisi doa yang kalau minta langsung kabul. Semua nabi terdahulu itu kada kuat dengan kelakuan umatnya nih. Dipadahi melawan. Kada sabar. Nabi terdahulu akhirnya doa itu dipakai untuk mencelakakan umatnya. Umat Nabi Nuh didoakan tenggelam, umat Nabi Nuh didoakan dimakan bumi.
Siapa yang mau mendoakan? Nabinya. Kenapa? Karena tidak kuat dengan kelakuan. Kita pernah Nabi kita doakan kita yang terbaik. Inilah yang membuat pandangan Allah masih memandang Allah sayang dengan umat ini karena nabinya begitu sayang dengan umat. Wa anta nabiyyun syarif. Kau ini nabi yang mulia kata Allah. Tidak pernah mendoakan padahal pakai maksiat umat terdahulu. Semuanya ada pada umat Nabi Muhammad. Semuanya ada. Membunuh terjadi di umat Nabi Adam, terjadi di kita. Berkumpul laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan terjadi kepada umat Nabi Lut. Ada, bro. Semuanya ada. Tetapi nabinya tidak pernah mendoakan yang terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, wa ana khabattu da'wati ila yaumil qiyamah. Doa nabi-nabi mereka semua pakai, sedangkan aku kusimpan di Rasulullah doa itu sampai hari kiamat. Dan kujadikan doa tadi syafaati lil khabair min ummati. Dan doa tadi kujadikan nanti tatkala mereka sudah tidak bisa selamat dari siksa Allah, kujadikan doa tadi untuk menolong mereka agar mereka selamat dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendoakan yang terbaik, bahkan dijadikan Nabi Muhammad sebagai syafaat. Jadi pantas ya Nabi Muhammad kalian itu kada beriman kalau ada cinta kepada. Karena memang Nabi Muhammad itu hidupnya tidak pernah kecuali hanya untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la aqsamanna fi satrin wahid. Wahai Muhammad, nanti kita akan berbagi di hari kiamat fi satraini, di dalam dua barisan. Kau akan mengumpulkan umatmu sebanyak-banyaknya, kumpulkan saja. Dan aku akan berkata tatkala malaikat mereka tidak mau memberikan umatmu kepadamu, aku akan berkata, rahmati, rahmati, lepaskan umat Muhammad, berikan kepada Muhammad agar dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Senang hati Nabi Muhammad, dikabulkan ini baik. Sujud Rasulullah di hadapan Allah. Kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepala, mengangkat kepala Rasulullah. Rasul berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah berkata, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para malaikat dari langit pertama, para nabi dan para malaikat langit pertama sampai langit ketujuh mendengar pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad. Mereka berkata, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kita alam semesta pada malam hari ini. Sang kekasih telah bertemu dengan kekasihnya. Malam hari ini adalah Lailatul Zafaf, malam pengantin. Kemurkaan Allah telah tercukupi dengan bertemunya dengan kekasihnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh azab bala telah Allah ganti dengan kasih sayang karena kecintaannya sudah dipenuhi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baik, azab kepada umat terdahulu itu kata Nabi Muhammad tidak akan pernah lagi terjadi kepada umat. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dengan cinta Allah, dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata, wa asyhadu annaka rasulullah. Engkau Muhammad adalah utusan. Ini baik pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad ini diabadikan di dalam sholat. Makanya kata Nabi Muhammad, ya Allah, nanti kalau aku pulang ke bumi, aku rindu kepadamu. Bagaimana aku? Kata Allah, kau sholat wahai Muhammad, karena sholat adalah mi'raj. Sholat itu adalah perjumpaan kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu perjumpaannya orang mukmin dengan Allah. Makanya kalimat-kalimatnya pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad pun menjadi rukun qauliyah dalam sembahyang. Makanya bila kadang baca itu pada sah sembahyang kita. Nah, itu baik Isra Mi'raj sebenarnya. Makanya kalau kita faham di saat kita membaca kita sadar beginilah pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan salah satu amalan yang paling kusenangi adalah qurrata a'yuni bis salat, berlinaknya air mataku tatkala salat. Kenapa? Karena Rasul mengenang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sholat kalau kita menghargai, mengimani Isra dan Mi'raj, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Karena di dalam sholat ada Mi'raj, ada perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah, dan di dalamnya ada kita. Di dalamnya ada doa untuk kita. Di dalamnya ada permohonan dari Nabi Muhammad untuk Allah Subhanahu, untuk kita sebagai umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui sholat itu Mi'raj, berjumpa. Mi'raj itu naik ke langit berjumpa dengan Allah, bukan Isra. Isra itu perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Yang diinginkan Nabi Muhammad sembahyang itu Mi'raj. Apa sembahyang Mi'raj? Ya kita sembahyang takbir, merasa di hadapan Allah, diperhatikan Allah, dilihat Allah, berada dalam pandangan dan kekuasaan Allah. Kita ini lemah, kita ini hamba Allah yang banyak dosa, itu Mi'raj. Jangan sembahyang Isra. Allahu Akbar, handaka alwa, handaka amuntai, itu ngarannya sembahyang Isra, bukan Mi'raj. Yang diinginkan Mi'raj. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjaga ini acara perayaan semacam ini, momennya sebenarnya sholat. Kalau kita menghargai betul-betul, mengimani betul-betul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena di dalam sholat ada hakikat perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Artinya sampailah tujuannya. Ya, yang buraknya tinggal tadi di Masjidil Aqsa. Burak itu memang tidak ikut langit, Pak. Cuma sampai di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menjaga sholat kita, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad terukir di hati kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan kita menteladani akhlak, perilaku, ibadah beliau, dan kita memperbanyak salawat dalam lisan kita. Ulun banyak-banyak minta maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan, dan ulun banyak-banyak minta maaf pula tidak ada maksud ulun di sini menggurui pian, tidak ada. Ulun datang ke sini hanya niat silaturahim.